Jadwal mendadak diubah. Konser Denny Caknan di kawasan wisata Setigi Sekapuk, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dibatalkan Kamis siang. Akibatnya pengelola tempat dan I.O. rugi ratusan juta rupiah. Panggung konser Denny Caknan yang sudah berdiri di kawasan wisata Setigi di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ini terpaksa dibongkar, termasuk instalasi lampu dan sound systemnya. Pengumuman pembatalan konser disampaikan sangat mendadak, yaitu Kamis pukul 12 siang atau 1 jam sebelum konser semestinya dimulai. Menurut panitia, penyanyi Denny Caknan menolak tampil sore hari karena sebelumnya sudah sepakat konser digelar malam hari. Perubahan jadwal manggung ini merupakan permintaan Polres Jember atas pertimbangan keamanan. Akibat pembatalan, panitia mengalami kerugian hampir 500 juta rupiah karena harus mengembalikan uang tiket dan mengganti kerugian pelaku UMKM yang sudah menyiapkan kuliner. Jam 11 malam diganti jam 9 malam. Jam 9 malam sampai diganti jam 8 malam. Kami kurang nurut apa? Sampai final H-1 sepakat. Kita sukseskan bersama, jam 17 atau maghrib selesai. Caknan ditanggung oleh Polres terkait lobinya. Karena kami memang tidak mampu untuk merubah jadwalnya Caknan mulai Agustus. Dari pihak Caknan, manajemen belum dihubungi sama pihak kepolisian. Iya, nanti bahasanya kami sudah tetap koordinasi. Kami kan yang punya itu kan I.O. Kami kan hanya bahasanya hanya panitia pelaksana yang punya kontraknya itu kan panitia pelaksana. Kami tidak ada punya kontrak sama sekali. Artinya ya, menurunnya angka COVID-19 membuat sejumlah pihak menggelar berbagai acara yang bersifat massal seperti konser musik. Di sisi lain, warga antusias setelah 2 tahun dibatasi oleh protokol kesehatan yang ketat. Namun hal ini menyisakan catatan miris. Banyak penonton yang hadir tidak sadarkan diri bahkan tewas karena kekurangan oksigen. Apakah hal ini ada kaitannya dengan kondisi fisik setelah terpapar COVID-19? Berikut liputannya. Imbas turunnya angka kasus COVID-19 membuat masyarakat merasa euforia. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kegiatan yang ramai diserbu masyarakat, seperti konser maupun acara perayaan, bahkan sampai melebihi kapasitas. Akibatnya banyak pengunjung yang pingsan karena terjepit di dalam kerumunan. Di dalam negeri, sejumlah konser seperti Berdendang Bergoyang di hari ketiga terpaksa dihentikan Polres Metro Jakarta Pusat. Penyebabnya kerumunan dan overkapasitas membuat sejumlah pengunjung pingsan. Yang terbaru, konser boyband asal Korea NCT Dream pada 4 November lalu tidak bisa digelar hingga selesai. Pasalnya ada sekitar 30 penonton yang pingsan di tengah-tengah konser. Yang paling mengiris hati adalah peristiwa di Itaewon, Korea Selatan pada 29 Oktober lalu. Lebih dari 150 orang tewas karena kekurangan oksigen pada peristiwa itu. Rentetan peristiwa yang terjadi ini lantas memunculkan dugaan bahwa kemampuan organ vital manusia menurun setelah terjangkit COVID-19. Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan mengatakan banyak kajian yang menyatakan bahwa daya tahan tubuh pasien COVID-19 menurun usai sembuh dari COVID-19. Gejala sisa ini terbagi 2. Jika kurang dari 3 bulan disebut long COVID. Namun jika lebih dari 3 bulan keluhan ini disebut sebagai sindroma pasca COVID. Hampir seluruh penelitian menunjukkan bahwa gejala terbanyak adalah kelelahan atau fatigue. Atau istilahnya ya staminanya kurang fit. Jadi mudah lelah yang biasanya orang lari 1 km, 2 km setiap pagi. Ini jangankan lari, berjalan pun 200 meter sudah merasa Pasca terserang COVID-19, sebagian jaringan paru-paru penyintas umumnya mengalami pemadatan atau fibrosis. Jika pemadatan pada paru tergolong luas, maka akan mengganggu kemampuan pernafasan. Setelah 3 uang, hal ini pun dibenarkan oleh dokter spesialis paru Vito Damai. Menurut Vito, ketika menginfeksi, virus COVID-19 tidak hanya menyerang paru-paru, namun juga di otot jantung dan pembuluh darah. Sehingga jantung akan mengalami miokarditis atau peradangan di otot jantung, sehingga fungsi jantung dan paru terganggu. Untuk menyembuhkannya butuh waktu 3 bulan, bahkan ada yang membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan. Permanen, sebagian besar ternyata enggak sih, sebagian besar bisa kembali pulih lagi, kembali lagi normal lagi ya. Nah, sebagian kecilnya bagaimana? Risiko ada kerusakan permanen sepertinya ada. Kita nggak bisa bilang banyak karena soalnya ini kan masih baru. Orang yang ketika masuk ke dalam 8 bulan sampai bilang saya kena COVID-nya kayak setahun yang lalu deh.
mereka masih merasa bahwa kemampuan mereka ternyata tidak sebanding dengan sebelumnya. Ya, karena itu ini kita... Terkait imbas kemampuan fisik saat berada di kerumunan, hal ini dianggap sangat berpengaruh. Fisik yang belum kembali bugar seperti sebelum terpapar COVID, situasi yang pengap, dan ditambah adrenalin yang meningkat menyebabkan detak jantung meningkat. Hal ini mengakibatkan jantung yang belum fit penuh harus bekerja lebih keras dan berujung pada kehilangan kesadaran atau pingsan. Untuk mengembalikan lagi kemampuan paru dan jantung, Vito Damai memberikan beberapa tips. Vito Damai menyarankan penyintas COVID untuk melakukan olahraga ringan secara teratur. Mengonsumsi vitamin juga mineral diikuti dengan buah-buahan yang kaya antioksidan, sehingga sel-sel yang rusak cepat pulih. Makan makanan bergizi, konsumsi makanan berprotein tinggi seperti daging, telur, susu maupun protein nabati. Rempah-rempah juga dinilai baik untuk proses pemulihan. Dan yang terakhir, semuanya tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan istirahat yang cukup. Suci Bancin, CNN Indonesia, Jakarta.